tenaga teknis dari Maggot Dinas Perikanan. Dinas Perikanan. Kak, kenapa maggot? Maggot ini adalah larva yang mempunyai kadar protein yang tinggi dan dia tidak mengandung virus atau bakteri penyakit, tidak membawa vektor penyakit. Jadi dia sangat aman kalau dimanfaatkan untuk bahan baku sumber protein hewani untuk pembuatan pakan mandiri. Secara teknis Kak, pembudidayaan maggot ini seperti apa sih? Jadi gini, maggot ini kan kita harus mempunyai space area yang cukup. Namanya itu dia budidaya. Kita budidaya itu tujuannya untuk menjaga siklus supaya berkesinambungan, tidak putus. Karena untuk adanya bahan baku maggot tadi, larva tadi harus tersedia terus stoknya, jangan sampai putus. Nah, secara teknis harus punya area tempat Penangkaran ya. Itu ada biopon namanya untuk kotak-kotak maggot tadi tinggal larva. Terus ada kandang lalat atau insektarium. Nanti proses budidayanya si maggot tadi dikasih pakan bahan-bahan organik, sampah rumah tangga, sampah pasar, limbah restoran, bahkan limbah industri pabrik sawit. Seperti itu. Kak, ini kos untuk pembuatan 1 kilo pelet atau untuk 1 kilo maggot ini berapa sih Kak? Nah, sebenarnya murah ya kalau misalkan kita sudah tersedia maggotnya, ditambah lagi ketersediaan bahan lokal kayak dedak, terus tepung dari daun kelor, tepung dari daun indigo vera. Nah, ketika bahan tadi sudah tersedia di tempat tinggal kita itu sangat murah. Bahkan kita hitung kemarin dengan tim ahli dari BPBAT Jambi itu di angka 5.300 sudah bisa membuat pelet dari bahan baku protein maggot 1 kilo. Itu 5.300. Tapi dengan syarat ketersediaan bahan ya. Bahan baku lokal. Untuk bibit maggot sendiri kita bisa dapat dari mana? Kalau bibit maggot tadi, kalau untuk pemula itu biasanya kita sarankan untuk memancing di alam liar. Karena pada dasarnya lalat BSF ini, lalat black soldier fly atau lalat tentara hitam ini tersedia di alam lingkungan. Cuman kita nggak sadar kalau itu ada. Kalau dengan pancingan bahan antraktan tadi, media pancingan tadi tepat dan posisi meletakkan media pancingan tadi pas, itu lalat akan bertelur di tempat pancingan tadi. Nah, itu namanya mancing secara liar, mancing bibit secara liar. Cuman sekarang nggak usah lagi khawatir karena penyediaan bibit-bibit untuk budidaya maggot tadi sudah banyak dijual sama pembudidaya-pembudidaya lain, entah di Pulau Jawa, di Pulau Sumatera. Maka nanti kita juga bisa bantu untuk menyiapkan bibit maggot. Harapan dengan ada pelatihan ini kepada Pokdakan Muba ini harapannya mereka bisa menjaga semangat, menjaga tekad supaya terciptanya atau tersedianya bahan pakan secara mandiri gitu. Jadi mereka belajar budidaya maggot sama terintegrasi dengan kolam ikan atau budidaya ikan, entah itu lele atau patin atau yang lainnya. Jadi mereka sudah mandiri untuk menyiapkan pakannya, terintegrasi. Jadi budidaya maggot dan ternak ikan, seperti itu. Tapi bisa selain kita untuk pakan ikan bisa untuk jual ke pasar juga berarti ya? Sangat bisa sekali. Itu bisa menambah nilai ekonomi untuk teman-teman budidaya maggot. Bisa jual maggot kering, bisa menjual tepung maggot. Maggot kering itu kan bisa untuk pakan ikan hias, ikan lohan, arwana, ikan mas koi, seperti itu. Ikan cupang yang lagi rame bisa. Produk olahan dari maggot sendiri ada berapa? Seperti apa, Pak? Ada berapa banyak? Saya ambil yang maggot kering, tepung maggot. Ini maggot kering, prosesnya di open maggot itu dengan suhu tertentu dan timingnya. Jadi dia kering, ini bisa disimpan awet tahan lama. Ini bisa untuk pakan ikan hias, cupang, arwana, lohan, koi.
dan cana yang lagi rame itu. Nah, ini juga tepung magotnya, tepung magot Untuk bahan pelet ya. bahan pelet. Untuk bahan pelet sendiri sih dari magot fresh atau magot dari hidup juga bisa, lebih ekonomis karena dia tidak cost lagi untuk Meringan ya. bikin tepung. Oh, iya. Ini produk turunan. Ada lagi juga namanya minyak maggot, itu hasil ekstraksi dari tepung maggot. Karena pada saat dia dibikin dry itu dia masih mengandung minyak, lemaknya. Lemaknya nanti di press pakai mesin tertentu, dia akan menghasilkan tepung maggot kering yang tidak ada lagi ada unsur lemaknya.